Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 22 Juli 2023, hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Kemarin saya salah sebut hari Jumat, saya bilang Kamis. Kemarin Jumat, hari ini adalah Sabtu. Pukul 4 pagi, lewat 50 menit, hampir pukul 5 pagi di Indonesia Barat ya. Sorry, hampir pukul 4 pagi di waktu Indonesia Barat. Saya bangun cepat karena tidurnya juga cepat dari malam. Saya sedang melihat Astra, ASII. Menarik sekali karena beberapa hari ini drop. Jadi dari 6.700-an ya ke 6.400 berapa sekarang, 6.450. Jadi sudah turun Rp250. Berapa itu? Kira-kira 4% ya. Ya, kira-kira. Nah, bagi saya sih menarik karena saya cuma cari 2-3%, 2 atau 3%. Astra ini termasuk yang sering saya simpan. Ya, jadi karena saya pakai garis, kalau kena support yang cukup kuat ya saya beli dikit. Kalau supportnya saya lihat kuat, ya saya tambah. Kalau saya beli lebih banyak. Kalau supportnya sangat kuat, saya beli banyak. Itu kira-kira gitu. Di support saya lihat di sini salah satunya ya, dengan melihat Ichimoku ini, garis putih ini sering saya kasih lihat. Jadi saya beli di sini, mentah ya saya jual, biasanya nggak sampai puncak ya, saya jual di tengah sudah saya jual. Nah ini saya masih sisa ini, saya masih ada sisa di harga sekitar 6.700. Ya karena saya mulai beli lagi, ini saya mulai beli sedikit, tapi nggak banyaknya, karena saya di 6.700 itu kalau beli Astra nggak enak, jadi saya beli nggak banyak. Kisaran Astra itu antara 6.000 sampai 8.000 yang saya ingat saya. Jadi kalau mendekati 6.000, 6.500 ke bawah, nah saya mulai beli agak banyak. Tapi kalau krisis ya enggak lah ya, karena kadang juga turun ke bawah 6.000. Tapi dalam suasana yang stabil, mendekati 6.000 itu menarik. Nah ini kemudian karena saya lihat menembus ini, ya jual rugi sedikit ya, di 6650 saya ingat. 650 di sini ya, karena ini masuk ke sini. Wah, saya lihat nggak enak sudah. Saya jual di 6650, rugi sedikit. Ya, prinsip dagang kan sederhana. Ya. Rugi sedikit boleh, rugi banyak nggak boleh. Rugi sedikit atau hindari rugi, tentu jadi untung gitu. Ternyata itu turun terus ya. Nah sekarang saya sedang berpikir apakah kapan saya akan tambah lagi Astra. Astra jelas menarik kalau turun. Mendekati 6.000 itu jelas menarik. Cuma kapan saya mau tambahnya, yang lagi saya lihat. Uh, ini kelihatannya volume agak membesar. Jadi kalau di sini volumenya kecil-kecil saja, di sini agak besar. Nah ini saya tanda tanya ini. Kenapa ada volume agak besar menjual Astra? Ada gejala apa? Saya nggak ngerti. Saya belum lihat eh, apa namanya isu bisnis tentang Astra ataupun eh, suasana bisnis secara makro. Yang terakhir saya ingat Astra itu bagus. Eh, Prospeknya tahun ini 2023. Jadi saya agak heran juga kalau turun begini volume kecil saya nggak aneh. Mungkin belum ada mungkin turun besar, volume besar. Kita bandingkan dengan yang beberapa hari sebelumnya. Jadi itu pertanyaannya, kapan sebaiknya membeli Astra atau menambah Astra? Ini turun ya, asing keluar sedikit. Berarti di sini masuk sedikit, sekarang keluar.
apakah ini hanya gerakan asing saja? Ya, belum saya dengar-dengar ya. Saya lagi asik dengan yang lain. Jadi ini baru grafis saja. Saya lihat Astra secara grafis. Kita lihat grafik yang lain yang lebih kuat. Nah, ini grafiknya menunjukkan bahwa support kuat ada di sini di 6.300. Jadi mungkin saya akan tunggu sampai 6.300 untuk membeli. Eh, Sebetulnya ini juga turun ke bawah ini juga nggak gampang ya. 6450 ini. Ini masuk awan, mulai masuk awan ini. Ini juga nggak gampang biasanya. Jadi bisa saja bertahan di 6450. Ya, saya harus nonton dulu, harus konfirmasi. Yang jelas kalau ke 6.300 saya beli. Um, Ya, kalau lihat volume di sini sebetulnya biasa saja ya. Kalau kita lihat minggu ini, ya sedikit besar. Oke, kita lihat gambar besarnya. Ini hanya untuk gambar besar saja. Ini sih kuat sekali ya. Ini support ada di 6.200. Ini rendah lagi sedikit, tapi ini kuat banget ya. Ini di 6.200. Kuat sekali supportnya. Tadi 6.300 sih. Ya, jadi saya akan beli antara itu 6.300, 6.200. Susah turun ke bawah 6.200 kecuali ada isu yang luar biasa yang bisa mengakibatkan ekonomi terganggu. Misalnya dolar, pemerintah cadangan dolarnya menurun. Nah, itu kan mengakibatkan kurang percaya pada ekonomi Indonesia. Itu bisa mengganggu Astra, harga Astra. Sekarang ini isu besar yang kemarin juga saya singgung sedikit tentang Odessa. Jadi kemarin sudah saya dengar tentang Odessa itu sekilas, saya nggak tahu betul apa yang terjadi. Tapi tadi saya dengar, saya penonton YouTube, kelihatannya betul ya. Jadi Odessa ini sekarang diserbu dengan drone oleh Rusia. Nah, cuma sekarang yang diserang itu salah satunya adalah gudang makanan, gudang biji-bijian ya, biji-bijian makanan gandum atau apa itu. Nah, ini tindakan yang aneh menurut saya. Ada berapa ton itu yang merusak. Karena kalau gandum yang diserang, ini kan menyangkut simpati dunia. Ya, karena dunia merasa pasti ini tidak simpatik lah. Gudang makanan yang di bom. Saya agak heran. Kemudian juga memang saat di bom itu Rusia menyampaikan bahwa mereka menarik diri dari kesepakatan eh, izin makanan keluar dari bahan makanan keluar dari Ukraina. Sebelumnya ada izin. Jadi menarik diri berarti dan mereka menganggap setiap kapal yang masuk ke Laut Hitam mendekati Ukraina akan dianggap kapal yang membawa senjata. Jadi pokoknya musuh semua lah. Gitu. Jadi artinya Laut Hitam di Black Sea ya, Black Sea ditutup oleh Rusia. Nah ini kan berbahaya jadinya. Karena kalau makanan tidak boleh keluar dari Ukraina ya, bahan makanan, ini sikap yang tidak simpatik bagi dunia. Karena akan membuat ya kelaparan ya, susah makan. Nah ini kan bisa memberikan alasan bagi Amerika untuk lebih agresif juga. Jadi ini saya agak aneh. Tapi, dan ini hal yang besar ya. Memang Odessa ini adalah kota terakhir sepertinya yang membuka jalur untuk Ukraina masuk ke Laut Hitam, yaitu jalur lautnya Ukraina. Nah, kalau desa yang akan jadikan target, berarti Rusia memang menargetkan menutup jalur laut dari Ukraina. Nah, ini seru. Jadi saya kira ini perkembangan yang bisa berdampak secara internasional. Dan kalau udah begitu, pasti mempengaruhi
putaran uang internasional. Kita kan urusannya sama putaran uang ya. Dagang saham itu urusan sama putaran uang. Nah, kalau putaran uang berubah, ya, mereka cari negara-negara aman, nah kita nggak tahu apakah Indonesia termasuk yang dianggap aman. Bisa berdampak juga gitu. Jadi ini saat untuk berhati-hati menurut saya, waspada, IHSG juga perlu waspada, melihat dampak dari Odessa ini, kasus Odessa ya. Ini kasus baru nih, setelah lama saya lihat cukup stagnan ya. Ini perkembangan baru dan sensitif sepertinya. Nah, mudah-mudahan sih, karena soal bahan makanan Ukraina ini kan sudah lama ya, jadi sudah mungkin hampir setahun. Dunia mestinya sudah melihat ini sebagai ancaman terhadap ketersediaan makanan. Mudah-mudahan dunia sudah melakukan mitigasi, artinya sudah cari solusi. Cari solusi artinya, kalaupun terhenti pasokan dari Ukraina, negara lain udah punya eh, apa namanya supply dari tempat lain. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kalau Indonesia sih nggak akan terganggu banyak lah, paling-paling roti ya, gandum. Jadi kita kan makannya nasi ya, singkong, kejo ya. Jadi rasanya tidak akan terganggu banyak, kecuali mungkin Indomie ya. Nah itu mesti kita periksa juga itu saham ICBP dan INDF. Ke sana nggak pengaruhnya itu. Nah, demikian tentang Astra. Jadi saya akan 6.200 menurut saya kuat sekali. Kecuali ada krisis ya karena kasus Odessa tadi. Kalau itu sekali lagi saya bilang kalau sampai terjadi situasi berubah secara ekstrim, grafik nggak ada gunanya. Ya, jadi tren garis-garis ini nggak ada gunanya semua karena diambil alih oleh situasi. Tapi kalau tidak situasinya kelihatan masih ya tidak terlalu berubah banyak, saya akan tunggu Astra di 6.300 dan 6.200. Tetapi kalau di 6.450-nya lama, ya, ya mungkin saya ambil juga dikit-dikit. Ya. Kita lihatlah ke depan. Kemungkinan lagi satu hal adalah Astra sedang membuat market basis price yang baru. Jadi kalau ini kita hapus dulu. Ya. Ini kan seperti basis price yang baru. Kalau yang sebelumnya kan ini ya, market apa price base ya. Ini antara ini ya. Ini tersebut price base, basis harga. Ini mungkin aja sedang membuat basis harga yang baru antara, ini kan cuma sebentar nih, sini. Nah kita lihatlah. Kemungkinan lain ini hanya gerakan bandar untuk tambah barang ya. Mereka ini kan coba kita lihat lagi. Periode stabil begini nih ya, berlama-lama itu bisa dianggap periode jualannya bandar ya. Ini dari sini mungkin dia beli di sini nih banyak nih ya. Ini banyak. Ini sudah kumpulin ya. Kemudian akan diangkat. Nah, jualan dari sini ya. Nah, jualan banyak. Nah, sekarang gudang udah mulai kosong kan. Nah, perlu ambil barang lagi, jatuhin dulu harganya. Bisa seperti itu. Nah, kalau kita lihat hanya candle ini, perhatikan ini ya. Ini kan di sini udah basis harga ya, sudah rendah. Dari sini naik ke sini. Jadi bisa saja memang gerakan sementara ini adalah antara garis ini sampai ke sini candlenya. Jadi antara 6.450 ya harga sekarang ini sampai ke sekitar 6.700. Ini bandarnya ambil untung. Sekarang turunkan dulu untuk ambil barang lagi. Nah kita lihat dia mau ambil barang di mana kita ikut. Kalau dia turunkan lagi ya kita tunggu lah.
Ini 6.000. Wah, ini 6.200 yang tadi saya sebut. Ini 6.300. Ya, demikian Astra jadi menarik. Ya, mudah-mudahan ini hanya bandar yang mau ambil barang kalau itu kita ikut, bukan mencerminkan satu situasi yang perubahan yang tidak bagus. Ya. Demikian menarik. Ya fluktuasi tidak terlalu besar ya, 250-300 rupiah, kira-kira 5%. Jadi ini mungkin hanya menarik bagi saya ya, pedagang dari 2-3%. Demikian, selamat pagi teman-teman, sehat selalu.